kemanusiaan yang adil dan beradab juga harus kita paksakan melalui kontrol DPR. Kan kita ingin bandingkan misalnya bahwa di era Pak Prabowo kontrol DPR itu betul-betul dimaksudkan untuk membela hak-hak rakyat sebagai representasi dari kepentingan politik mereka 5 tahunan. Selain wakil Tuhan, hakim itu kan juga disering sebagai living law ya, hukum yang hidup. Artinya dia sendiri bisa menghasilkan hukum dan tidak harus secara rigid terikat pada hukum-hukum tertulis yang ada dalam kitab-kitab undang-undang begitu. Karena Anda sendiri juga sering mengingatkan bahwa perilaku semacam itu kan mereka betul-betul terikat pada sebagai black letter of law gitu. Hakim itu bukan petugas negara, dia digaji oleh negara melalui pajak rakyat. Bahwa secara administratif dia ada golongan penggajian tuh, dia pejabat negara, dia penegak hukum tuh. Tetapi hakim itu begitu ada di ruang sidang, dia berubah menjadi wakil Tuhan, bukan wakil presiden di situ kan. Kan filosofi itu yang kita kenal, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara, bahkan dia harus menghasilkan keadilan kendati itu bertentangan dengan hukum negara. Karena pada hakim terakhirlah diberi semacam hak untuk menyatakan rasa keadilan itu saya produksi dari hati nurani saya. Kan itu dasarnya tuh, kenapa seorang jadi hakim? Karena dia langsung mewakili rasa keadilan tuh, bukan mewakili buku kitab-kitab hukum. Kitab hukum bisa diubah oleh keputusan presiden, dibatalkan oleh kepentingan kekuasaan, tetapi hakim itu adalah hati nurani rakyat. Hakim itu hanya bertumpu pada prinsip bahwa dia bisa menghasilkan hukum demi keadilan tuh, dan keadilan itu datang dari perintah langit tuh, bukan dari perintah seorang raja. Jadi kemampuan ini yang hilang dari sistem peradilan kita tuh. Kita ingin kembalikan hak rakyat itu didahulukan supaya semua hal yang dianggap sebagai statism, negaraisme itu tidak lagi menakut-nakuti rakyat. Rakyat adalah pemilik pertama kedaulatan rakyat, dan dia mendelegasikan itu pada pemimpin-pemimpinnya melalui kepentingan keadilan dia tuh. Dia tidak mendelegasikan kedaulatan dia meminta supaya representasi keadilan dipahami oleh anggota DPR, dipahami oleh hakim di dalam ruang-ruang pengadilan. Jadi sekali lagi kita ingin supaya hakim mengerti bahwa dia itu pembawa keadilan, bukan pembawa pesan kekuasaan, bukan pembawa pesan oligarki, bukan pembawa pesan ke partai. Jadi hakim dia harus memutuskan berdasarkan prinsip bahwa keadilan itu ada di dalam wording dia, ada di dalam benak dia tuh, ada di dalam tatapan mata dia tentang keadaan sosial. Itu sebetulnya yang kita maksud dengan menegakkan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi itu jadi semacam pegangan moral rakyat kita, bangsa kita, dan berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua diktum itu saja di dalam Pancasila itu memungkinkan hakim untuk mengatakan saya akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan, bukan atas dasar prinsip perintah undang-undang. Kan itu yang kita sebut sebagai bagian yang paling penting pada hakim, itu diskresi dia demi keadilan.